Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Udah pada makan belum nih? Dah. Belum. Alhamdulillah. Yang belum habis ini selesai, maaf ya, jangan lupa ntar sakit loh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislamian seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan tips buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk bertanya kepada dua audiens di Zoom ini. Buat Mbak Hasna ya. Mbak Hasna ada? Ya, hadir. Menurut Mbak Hasna sendiri, kita kan telah terkurung, ruang geraknya itu terbatas selama 9 bulan di rumah saja. Kemudian menurut Mbak Hasna itu selama 9 bulan lebih banyak berpikir negatif atau berpikir positif, Mbak? Oke, kalau menurutku selama 9 bulan ini ya lebih banyaknya tuh ke negatif kalau aku pribadi jujur. Soalnya faktor yang benar-benar utama itu karena yaitu kita terbatas ruang geraknya. Jadi yang biasanya kita tuh bisa kemana aja, apalagi kita udah kuliah nih, udah bisa kemanapun, maksudnya jalan-jalan lah, terus kesana kesini lah, tiba-tiba kita harus stay di rumah, nggak boleh kemana-mana, terus habis itu kita ketemunya juga orang-orang terbatas, jadi dari tingkat dari sosialisasinya kita tuh juga terbatas gitu loh, yang biasanya kita tuh sosialisasi nggak cuma sama orang-orang rumah, sama teman-teman kampus, sama teman-teman organisasi, eksternal, internal, ya pokoknya sosialisasinya tuh luas gitu loh, tiba-tiba jadi sempit, lebih sempit sih karena pandemi ini, apalagi terus di rumah, cuma di rumah, apalagi sama teman-teman organisasi tuh hubungannya jadi renggang gitu kan. Terus di satu sisi juga kan kita di rumah nih, otomatis kerja kita tuh berteman, kalau Onu tuh bersosial media gitu kan, lihat sosial media, kadang juga mikir suka insecure karena ya itu tadi lihat orang ada ada yang kayak gini kok kita nggak bisa gini, kok kita nggak bisa kayak gitu, jadi pikirannya itu bawaannya overthinking gitu loh karena di rumah. Terus juga biasanya kalau mau curhat ke orang lain gini-gini biasanya ketemu jadi susah ya, kendalanya lebih ke sosial sih kalau aku. Oh, seperti itu ya, Mbak. Makasih sharingnya ya, Mbak. Kemudian Mbak Nurul ada? Mbak Nurul? Nggak ada ya? Mbak Alma ada? Hadir. Ya. Kemudian sama pertanyaannya seperti Mbak Hasna tadi, Mbak Alma, dari Mbak Alma sendiri selama 9 bulan, kurang lebih 9 bulan di rumah saja, itu lebih banyak pikiran negatif atau positifnya, kemudian bisa sharing ke kita pikiran yang mendominasi itu apa aja, Mbak? Seperti itu. Oke, kalau menurutku sendiri ya, kurang lebih sih sama kayak yang disampaikan Mbak Hasna tadi.
kita yang biasanya melakukan kegiatan itu di luar rumah, mesti banyak ya, apalagi yang ikut organisasi, kayak gitu. Kemana-mana kita ketemu teman, terus tiba-tiba kita dituntut untuk di rumah aja. Lingkungan kita jadi cuma di sekitar rumah aja, itu doang. Jadi yang kita hadapin ya cuma tugas kuliah, tugas rumah, kayak gitu. Untuk bersosialisasi ya mau gimana lagi kita cuma bisa lewat sosial media ya. Di mana sosial media itu emang sumbernya apa ya? Sumbernya kita untuk berpikir berlebih gitu, overthinking lah bahasanya itu tadi. Soalnya apa ya, orang-orang lebih senang menampakkan kesenangannya lah atau sesuatu yang dia banggakan itu di sosial media kan. Kita mesti merasa kita mesti merasa insecure lah kayak gitu. Terus juga tapi di samping kita berpikir negatif kayak gitu, sebenarnya juga tetap ada positifnya kan. Ya walaupun memang lebih besar negatifnya. Di sisi lain kita bisa berpikir buat gimana kita bisa kreatif menangani keadaan kayak gitu kan. Kita harus kayak gimana nih biar kita nggak bosen, biar bisa tetap produktif kayak gitu. Itu sih. Iya. Jadi permasalahannya Mbak Hasna sama Mbak Alma itu di sosial media ya, Mbak? Ya, sosialisasi yang harusnya bisa kita rasakan langsung ke orang-orang, tapi karena terbatas, jadi biasanya kita melampiaskannya ke sosial media. Betul. Oh ya. Buat catatan ya, Mbak, buat saya sendiri, sosial media itu jangan jadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan, karena tolak ukur kebahagiaan itu dari kita, bukan dari sosial media. Seperti itu, Mbak. Ya, betul. Ya. Langsung ke isinya ya, teman-teman. Setelah tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada dua audiens kita. Berpikir positif itu memang bukan hal yang mudah bagi kita, terutama ketika kita mendapatkan suatu masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar. Kemudian daripada itu, berpikiran negatif itu lebih mudah langsung gitu terasa ke kita daripada pikiran positif seperti yang tadi Mbak Alma sama Mbak HF rasakan atas kurang lebih 9 bulan berada di rumah saja. Padahal seperti kita tahu berpikiran positif itu memberikan dampak yang baik terutama ke psikologi kita dan membuat kita itu lebih menikmati dalam hidup. Ngomong-ngomong soal menikmati dalam hidup, saya akan memberikan 10 cara agar kita selalu berpikiran positif. Berpikiran negatif tidak apa-apa, tetapi lebih baiknya jika mendominasi itu lebih ke pikiran positif karena akan mempengaruhi cara dan pola pikir kita ke depannya. 10 cara tersebut, yang pertama yaitu melihat sisi baiknya. Contohnya nih, contoh kasusnya untuk melihat sisi baiknya itu bagaimana. Contohnya Mbak Tia itu janjian sama Mbak Amani buat ke Yogyakarta, seperti itu. Kemudian Mbak Tia membatalkan begitu saja. Mbak Amani marah nih, kayak, PHP banget sih, kayak gitu. Katanya mau ngajak ke Yogyakarta jalan-jalan. Kok tiba-tiba batalin sih, kayak gitu. Nah, tetapi Mbak Amani pengen cepet-cepet berpikiran positif. Maka dengan melihat sisi baiknya atas pembatalan tiba-tiba yang dilakukan oleh Mbak Tia terhadap Mbak Amani. Jadi Mbak Amani lebih banyak waktu luangnya sehingga bisa dimanfaatkan dengan motor atau mobil atau kendaraan lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, biasakan untuk selalu bersyukur. Bagaimana bersyukur itu dapat muncul ketika kita stop membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena ya nggak mungkin bakal sama seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita juga membatasi hawa nafsu. Contohnya nih, Mbak Malika punya sepeda ontel. Kemudian lihat di jalan ada yang punya sepeda motor. Mbak Malika beli sepeda motor. Kemudian lihat lagi di jalan ada yang punya
mobil. Mbak Malika beli mobil. Kemudian di jalan pula Mbak Malika melihat truk. Mbak Malika dari mobil kemudian membeli truk. Dan seterusnya sampai pesawat ataupun helikopter ya Mbak, seperti itu. Jadi kalau kita menurutin hawa nafsu, itu nggak bakal selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, berbicara positif pada diri sendiri. Contohnya kalau ada masalah nih, kita sering kayak bilang kalau ini tuh salah kita, kayak gitu. Kayak ini tuh salahku, kayak gitu. Coba kalau aku tuh datangnya lebih cepat, kayak gitu. Mesti nggak bakal kejadian, kecelakaan lah, apapun lah, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa mengubah kata-katanya dengan saya akan menghadapi masalah ini, dan saya yakin saya bisa mengatasi masalah ini, seperti itu. Kemudian dari pikiran positif itu nanti akan mempengaruhi cara kerja kita ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selalu terbiasa. Kan nanti beda ya kalau melihat Mbak Sitoh itu ngerjain tugas tersenyum sama Mbak Amani yang ngerjain tugas cemberut. Coba kalau dilihat kan lebih enak melihat yang Mbak Sitoh yang tersenyum. Dari situ nanti akan mempengaruhi pola kerja kita terhadap masalah ataupun apa yang kita hadapi pada saat itu. Kemudian yang kelima yaitu tertawa. Karena tertawa itu bisa menurunkan stres kita, kecemasan kita, dan depresi kita atas masalah yang kita hadapi. Tertawa itu murah kok teman-teman. Bisa dengan hal-hal yang mudah di sekitar kita. Contohnya kalau kita lihat meme, kemudian lihat film komedi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, mengembangkan optimisme. Maksudnya mengembangkan optimisme di sini ketika kita melakukan mengikuti berbagai perlombaan, kita tidak hanya menyiapkan materi saja, kita tidak hanya menyiapkan mental menang saja, tapi kita harus menyiapkan mental kalah. Karena apa? Contoh sederhananya orang-orang yang mengikuti pilkada, pemilihan umum semuanya, pesaing-pesaing nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian banyak dari mereka yang hanya menyiapkan materi, uang, ataupun bisa kita sebut uang pelicin ya. Kemudian mental menang yang begitu tebal, tapi mereka melupakan mental kalah. Jadi wajar bahwa setiap sehabis pemilihan umum banyak calon-calon yang masuk ke rumah sakit jiwa karena mereka hanya menyiapkan mental menang saja, tetapi mental kalahnya itu. Kemudian di samping kita meningkatkan optimisme, jangan terlalu berlebihan, yang standarnya saja, karena nantinya akan mempengaruhi ke sikap kita, yaitu takabur maupun sombong. Kemudian yang ketujuh, istirahat. Ini emang penting ya buat kita kayak gitu. Soalnya ya dengan istirahat pula nantinya bangun-bangun pikiran kita jadi fresh, pikiran kita yang dari negatif menjadi positif, pikirannya jernih atas suatu masalah seperti itu. Kemudian yang ke-8, drama. Karena seperti kita tahu banyak orang-orang yang terlalu membesarkan, seperti gak adil banget kayak gitu, hidupku gak adil banget kayak gitu. Karena terlalu mendramatisir, nantinya dia akan sulit memecahkan masalah yang hadapin kayak gitu. Masalah nggak kelar malah tambah gede, seperti itu ya teman. Jadi malah menambah beban pikiran kayak gitu. Kemudian yang ke-9, berada di sekitar orang-orang yang positif. Karena dengan kita berada di orang-orang yang positif, maka nantinya menaikkan harga diri dan mudah untuk mencapai tujuan yang ingin kita gapai. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, yaitu membayangkan masa depan yang indah. Membayangkan siapa sih yang nggak mau kayak pembisnis-pembisnis yang sukses seperti Sandiaga Uno dan lain sebagainya.
Kemudian diri kita itu wajar jika membayangkan pekerjaan yang enak, rezeki yang lancar, kemudian hubungan cintanya juga lancar, kayak gitu. Nah, nantinya dengan ini akan memberikan semangat maupun kesenangan pada masa sekarang. Tetapi tidak hanya di situ. Jika kita berandai-andai, maka harus disertakan dengan aksi. Aksi untuk menggapai pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang lancar, rezeki yang lancar, seperti itu. Dengan caranya masing-masing dan dengan jalannya masing-masing tiap orang. Kemudian karena jika kita hanya membayangkan saja tanpa usaha, itu sama aja ya, kita bakal stuck tetap di sini kayak gitu. Karena mimpi tanpa usaha adalah halusinasi. Jadi kita nggak mau dong termasuk orang yang halusinasi. Maka dengan daripada itu, jika kita menginginkan sesuatu, ya inginkan, tetapi jangan lupa untuk menggapainya dengan cara bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya ini teman-teman 10 cara kita tetap berpikir positif. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada Mbak Amani. Mbak Amani ada? Ya, ada. Dari 10 cara yang aku sampaikan barusan, 3 cara yang menurut Mbak Amani mudah untuk dilakukan Amani itu apa ya, Mbak? Oke. Jadi menurut saya, kalau dari ke-10 cara untuk membangkitkan sifat positif di dalam diri kita, yang menurut saya paling mudah untuk saya lakukan itu adalah cara pertama, kedua, dan cara terakhir. Yaitu cara pertama, melihat sisi baiknya. Karena saya rasa ini mudah dilakukan dan hasilnya akan cepat seperti itu. Yang kedua adalah saya biasanya saya mencoba untuk senantiasa bersyukur. Jadi apapun yang telah terjadi kepada kita, walaupun itu buruk ya, harus tetap kita syukuri karena sesuatu itu pasti akan terjadi karena suatu hal. Dan yang terakhir adalah saya senang membayangkan masa depan yang indah. Ya walaupun mungkin kenyataannya sekarang belum mungkin saat ini kita dalam kehidupan yang susah atau mungkin keadaan yang sulit, namun saya senang menyenangkan diri saya dengan membayangkan apa yang bisa terjadi ke masa depannya begitu. Jadi itulah 3 cara Terima yang kasih ya Mbak Amani. Iya, sama-sama. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Mbak Malika. Mbak Malika ada? Mbak Malika? Mbak Malika ada? Ada. Menurut Mbak Malika, dari 10 cara yang saya sebutkan barusan, itu ada 3 cara yang menurut Mbak Malika itu paling efektif di diri Mbak Malika. Menurut saya yang paling mudah itu dilakukan adalah untuk selalu tersenyum dan tertawa walaupun keadaan kita dan kita merasa diri kita itu pikiran positif. Menurut saya seperti itu. Oh ya, terima kasih ya Mbak Malika. Sama-sama. Sekian teman-teman, sebelum saya tutup salah. Tapi apa yang membedakan kita daripada orang lain yang terkena masalah tetapi mereka bisa bangkit, yaitu cara berpikirnya. Jadi semoga nanti ke depannya jika ada lika-liku kehidupan yang terjadi di kita, saya maupun teman-teman, janganlah berputus asa, tetap berpikir positif dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.